semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di Eno ID Channel yang membagikan seputar teknik dan strategi trading di Deriv.com. Untuk mendapatkan update terbaru seputar teknik dan strategi trading, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Karena ada project lain yang harus diselesaikan, jadi saya agak lama tidak membuat update video. Dan pada pertemuan kali ini saya membuat update video, yaitu tentang seputar Smedibot yang baru-baru ini sudah ada beberapa updatean untuk teknik dari Smedibot, yaitu yang pertama update untuk teknik dan strategi digit match yang auto, dan yang kedua update untuk teknik digit match manual yang bisa digunakan untuk multi LDP, atau dengan kata lain kita bisa membuat angka prediksi lebih dari satu angka prediksi, yaitu bisa 2 angka prediksi atau 3 angka prediksi dan seterusnya. Dan di video kali ini saya akan sedikit jelaskan fungsi dari masing-masing menu di Smedibot yang masih ada beberapa orang yang belum paham dari beberapa fungsi menu yang ada di Smedibot. Dan untuk melihat performa dari Smedibot, saya akan buatkan di video terpisah untuk teknik digit match terbaru dan untuk manual multi LDP. Oke, langsung saja saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing menu dan cara menjalankan Smedibot. Yang pertama, personal account, yaitu API token. Untuk menjalankan Smedibot kita butuh yang namanya API token, karena untuk terhubung ke server Deriv kita harus mempunyai token API yang bisa didapat dari website Deriv.com. Untuk yang belum bisa membuat API token di Deriv, teman-teman bisa mencari tutorialnya di YouTube. Di situ ada banyak sekali cara membuat API token. Jadi untuk menjalankan Smedibot cukup masukkan API token yang sudah dibuat di webnya Deriv. Cukup copy dan pastekan di sini, ya, di sini. Kemudian untuk menu your account, start balance, high balance, end balance, dan lain-lain. Ini ada trade win atau loss dan profit atau loss, ini abaikan saja karena menu-menu tersebut akan terisi secara otomatis setelah Smedibot berjalan dan melakukan open posisi. Untuk your account, yaitu akun teman-teman yang akan digunakan di Smedibot. Di menu ini akan muncul VRTG sekian-sekian jika teman-teman menggunakan akun virtual atau demo, dan akan muncul CR sekian-sekian jika teman-teman menggunakan akun real. Kemudian start balance. Start balance ini adalah balance atau saldo awal teman-teman sebelum Smedibot melakukan open posisi. Kemudian high balance. High balance ini adalah saldo tertinggi yang didapat dari win atau profit yang didapatkan. Kemudian end balance. Ini adalah saldo terakhir yang didapatkan ketika bot masih berjalan dan akan selalu berubah ketika bot melakukan open posisi. Kemudian menu trade. Menu trade ini berfungsi untuk menghitung berapa kali bot melakukan open posisi. Untuk menu win dan loss, menu ini akan menghitung berapa kali bot melakukan open posisi dengan hasil win dan berapa kali dengan hasil loss. Kemudian terakhir di menu personal account adalah profit dan loss. Untuk menu profit diambil dari high balance dikurangi start balance, sedangkan untuk menu loss diambil dari high balance dikurangi end balance.
Kemudian untuk selanjutnya di menu trade setting, yaitu pertama menu stop loss. Menu stop loss ini berfungsi untuk menghentikan pot yang sedang berjalan ketika loss sudah mencapai target loss yang kita inginkan. Menu stop loss ini diambil dari high balance. Jadi misalnya modal awal $10 dan sudah profit $10, maka high balance jadi $20. Kemudian di trade selanjutnya terjadi loss $10 karena stop loss kita setting $10, maka pot akan berhenti secara otomatis, dan karena ambilnya dari high balance maka perhitungannya $20 dikurangi $10. Jadi modal awal kita masih aman, modal masih tetap $10. Selanjutnya menu take profit. Menu ini berfungsi juga untuk menghentikan pot ketika profit yang didapat sudah tercapai sesuai yang kita inginkan. Kemudian base stake, ini adalah stake atau modal awal kita untuk trading. Kemudian untuk yang menu selanjutnya adalah market. Di sini ada 7 market yang bisa dipilih. Kalau saya sendiri lebih sering menggunakan market volatilitas 25, volatilitas 100, dan market bear, karena dari ketiga market ini pola harganya hampir bermiripan. Selanjutnya untuk duration. Untuk durasi di sini ada 1 sampai dengan 10 tick. Saya sendiri lebih sering menggunakan durasi 1 tick karena memang tekniknya saya hitung untuk durasi 1 tick. Tapi jika teman-teman mau menggunakan dengan durasi tick yang lain, teman-teman bisa menggunakan durasi tick yang berbeda untuk analisa. Dan untuk menu tipe di sini adalah tick, karena ini untuk trade digit match, jadi hanya tersedia untuk tipe tick saja. Selanjutnya Marti System. Ini berfungsi untuk mengatur menu Marti X, yang artinya berapa kali terjadi loss baru kemudian stake selanjutnya baru di Marti atau dikalikan. Kemudian menu Marti X ini berfungsi untuk mengkalikan stake selanjutnya ketika terjadi loss yang sudah diatur di menu Marti System. Di sini menu Marti System 1 kali loss dan Marti X 1,12, yang artinya setiap terjadi 1 kali loss maka stake selanjutnya dikalikan 1,12. Contohnya di sini stake awal 0,35. Jadi ketika terjadi loss 1 kali saja, maka selanjutnya dikalikan 1,12, maka stake selanjutnya jadi 0,39 dan seterusnya ketika terjadi loss. Tapi ketika win maka stake akan kembali ke stake awal, yaitu 0,35. Untuk menu trade tipe di sini cuma ada digit match karena ini semedi bot khusus untuk di menu digit match. Selanjutnya untuk menu methods. Methods di sini dibagi 2, yaitu untuk yang auto dan manual. Untuk methods auto di sini ada 4 methods, yaitu number pseudo, pro analytic, dan pro system. Untuk metode auto yang terbaru atau yang terupdate di sini ada number pseudo, yaitu cara kerjanya metode ini akan mengunci satu buah pola yang akan terjadi pengulangan dan akan open posisi jika terjadi pola yang hampir sama. Kemudian untuk metode pro system di sini ada 2 pola. Jadi ketika menu for pro system ini dicentang, bot akan menggunakan pola yang pertama, dan ketika for pro system tidak dicentang, bot akan analisa menggunakan pola yang kedua. Kemudian yang kedua, metode manual. Di sini ada 2, yaitu normal dan multi LTP.
Ketika menggunakan metode manual yang normal, cara kerjanya cukup menekan tombol yang ada angkanya, yaitu 0 sampai dengan 9. Jadi ketika angka prediksi 0, maka cukup tekan tombol dengan angka 0. Ketika angka prediksi 1, tekan tombol dengan angka 1, dan seterusnya. Kemudian untuk multi LDP, ini adalah menu terbaru dari metode manual. Cara kerjanya, teman-teman bisa membuat angka prediksi lebih dari satu angka prediksi. Masukkan angka berapa saja sesuai keinginan, bisa 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Kemudian untuk open posisi cukup tekan tombol multi LDP, yaitu yang ini, tombol yang ada tulisan OP. Tekan 1 kali saja, maka bot akan open posisi 2 atau 3 kali open posisi dengan 1 kali klik saja, tergantung berapa angka yang dimasukkan ke menu choose LDP. Kalau memasukkan 2 angka, maka 1 kali klik saja akan open posisi 2 kali dalam waktu yang bersamaan dengan angka prediksi yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah menu tab. Menu tab ini fungsinya adalah untuk open posisi lebih dari 1 dengan durasi yang berbeda. Di sini tab di setting 1, itu artinya setiap open posisi itu hanya 1 kali open posisi saja. Kalau misalkan tab di setting 2, maka setiap open posisi akan ada 2 open posisi dengan durasi yang berbeda. Di sini untuk menu tab bisa disetting sampai 5 open posisi dengan durasi yang berbeda. Kemudian menu maximal loss. Maximal loss fungsinya adalah untuk mereset pola yang didapat dari waktu menganalisa pola. Di sini maximal loss disetting 5, itu artinya jika terjadi loss 5 kali berturut-turut, maka bot akan menganalisa pola baru lagi. Misalkan maksimal loss di setting 3, maka bot akan menganalisa pola baru lagi setelah terjadi 3 kali loss berturut-turut. Di sini maksimal loss bisa disetting sampai 10 kali. Dan yang terakhir adalah menu OP virtual. Menu ini berfungsi untuk open posisi tapi di belakang layar. Di sini OP virtual di setting 3, itu artinya bot akan open posisi di belakang layar sampai 2 kali. Ketika sudah 2 kali open posisi dan hasilnya loss, maka untuk OP yang ketiga bot akan open posisi yang sesungguhnya. Tapi ketika antara OP pertama dan OP kedua ada yang hasilnya win, maka bot akan mencari pola baru lagi dan akan open posisi di belakang layar dari awal. Jadi kelihatannya bot lama tidak melakukan open posisi, padahal bot open posisi di belakang layar. Jadi untuk menu OP virtual ini fungsinya juga untuk memperkecil terjadinya loss. Ya, itulah beberapa fungsi dari menu-menu yang ada di SmediBot. Semoga untuk yang belum memahami tentang fungsi menu-menu yang ada di SmediBot, dengan adanya video ini sekarang bisa menjadi lebih paham dan mengerti cara untuk setting dan menggunakan SmediBot. Nah, setelah semua menu sudah disetting sesuai keinginan, maka tinggal klik tombol start, maka bot akan menganalisa dan mengeksekusi atau open posisi secara otomatis. Begitulah sedikit penjelasan fungsi dari masing-masing menu yang ada di SmediBot dan cara menjalankannya. Saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat bermain di virtual.